Air mata di teh. الذين إذا أصابت الذين إذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah. Ada Ya Allah ya. Dikatin. Nah. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
شاكر عليم. Bisa, itu variasi namanya, variasi terus. Mana itu bos? Nggak sopan deh. Gak apa-apa. Itu justru ini apa? Justru kalau yang saya dulu salah satu guru saya itu di Surabaya itu, padahal rumah saya di situ ya, di Surabaya itu lumayan itu, lumayan jauh lah gitu ya. Itu memang gak tiap minggu sesekali lah gitu. Tapi memang karena beliaunya sendiri orang yang di Jawa Timur, jadi dari apa, dari yang sudah pernah misalkan pernah digratis sama beliau, jadi kayak belajar ngaji di yang apa, ngaji secara umumnya gitu, sama almarhum Ustadz Muhammad Fuad itu di Surabaya itu tiap malam Selasa gitu. Teman-teman saya nggak tiap ini apa, nggak ikut tiap minggunya gitu. Nah, itu kayak gitu. Setelah Isya itu sudah disiapkan dan meja-meja segala macam. Siapa saja mau maju silakan. Gitu. Sampai kira-kira setelah Isya kalau di Surabaya jam 7 sudah. Kurang nih, karena jam setengah 7 sudah Isya. Biasanya hampir jam 8 baru mulai. Artinya kan lumayan kan gitu. Apa namanya? Ustaz saya itu masih nongkrong gitu, atau ngopi atau gimana gitu, yang agak ngerti lah gitu. Sambil nonton gitu ya, sambil pengen maju gitu. Ya silakan gitu. Dulu itu gitu. Tapi justru waktu itu, waktu kondisi yang seperti itu aja saya waktu itu kayak aduh malu pada gitu. Masih gitu. Gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Jadi silakan lah. Maju sebelum betul dibuka. Gak apa-apa. Gak apa-apa justru itu. Ya istilahnya apa ya? Mungkin pemanasan dari pesertanya sendiri ya. Gak apa-apa. Nah, saya karena sudah pengalaman seperti itu ikut apa namanya? Ikut yang tipikal ngaji boleh seperti itu. Jadi sudah gak apa yang peserta ngaji Korea itu dipersilakan memang tidak seluas-luasnya silakan mau makro apa, makro yang sudah pernah dibaca sama beliaunya atau di tahun sebelumnya mungkin dilala atau bawa sendiri oh silakan itu mungkin. Masa ingat dia zaman itu ya almarhum Ustadz Muhammad Fuad, orang dari Jawa Timur sih, beliaunya sendiri di nasional apa di nasional masih angkatan tahun 80-an mungkin masih dengan Haji Muhammad mungkin gitu. Ya itulah sampai beliau apa beliaunya terakhir itu sebagai ofisial kafilah MTI nasional dari kafilah Jawa Timur ya ke MTI nasional waktu itu tahun 2020 di Padang atau di mana itu memang waktu itu masa pandemi 2020 itu. Nah, setelah itu pulang itu sakit atau apa gitu, itu sampai beliau wafat itu tahun 2020 itu. Jadi praktis terakhir saya ngaji sama beliau itu 2019, 2020 deh, apa 2019 akhir sama 2020 awal. Gitu. Artinya untuk yang ukuran sudah sepuh seperti itu masih latihan gitu. Ya, di samping beliaunya juga senang olahraga juga. Olahraga apa ya? Silat atau apa ya? Bela diri atau apa? Karena dosa mungkin nggak apa-apa. Namanya juga menjaga fisik juga. Karena tetap Korea itu ya, tetap butuh fisik juga selain dari malah hafalan itu pasti yang juga pasti bukan fisik juga gitu. Ya gitu lah. Oke, sudah nyoba
Mas itu. Itu dan ya. Belum boleh bertawala masyarakat Muslimah wa hadi bismillah لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ya saya baru juga yang yang tadi siang kita sama apa ya, maaf ya. Dan Bapak yang mana juga artinya menjadi apa ya, menjadi landasan dari terutama untuk bertajwid yang paling belakang yaitu pokok sama tiga atau enggak ya jadi usah itu ya jadi belakang juga pokok sama apa pokok yang hasan pokok tam pokok kafi kan itu dan itu sangat bergantung kepada ya Allah gitu. Nah, sebetulnya ayat tadi saya baca waktu itu itu memang awal ya awal bahasa tapi memang ayatnya belum beres kalau tiba-tiba sampai di ini warisan iya gitu naga antar azizul hakim itu kan Nabi Ibrahim sama Ismail itu. Dan juga sebetulnya setelah itu apa Umayyah Abraham bilang Ibrahim ilah masanya asal itu juga tentang Nabi Ibrahim juga. Nah, jadi makanya ketika misalkan saya diingat juga tadi mengenai juz itu, saya kok lebih suka misalkan kalau juz 7 kan wajib dasarnya umum. Itu sebenarnya masih nempel pada satu ayat sebelumnya. Latajidan asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Gitu ya. Latajidan pasti bakal pasti manggil saja gitu ya. Asyaddan nasi karena pak banget manusia adawatan nawanana permusuhan lilladzina amanu kan dan jadi beriman saha alladzina gitu ya. Siapa yang bakal dipanggil oleh orang mukmin sebagai orang yang paling dibenci, paling membenci orang mukmin ya, itu al-Yahuda. Karena orang Yahudi walaupun disebut selain orang yang musyrik yang menyebut bahasa Al-Madinah, gitu kan. Gitu. Tapi di situ juga ada walaupun aqrabahu mawaddah karena pak deketna manusia yaitu namanya mawaddah ya. Mahabbah tahu ya wal mawaddah kecintaan gitu ya lilladzina amanu kan orang mukmin ya siapa itu alladzina qalu inna nasara yaitu orang yang mengatakan alladzina inna nasara bahwa hari kami adalah nasara kita kira-kira orang Nasrani itu ada memang dikenal di zaman Nabi ya orang-orang Yahudi di zaman Nabi wahai esek misalnya kalau beriman kepada Nabi gitu esek pak dikenalnya orang Yahudi yang masuk Islam itu sahabat Abdullah bin Salam itu sampai Abdullah bin Salam sendiri dicecar keluarganya yang Yahudi itu padahal Yahudi ya saking bencinya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Tapi yang orang Nasoro itu beberapa yang masih hilang. Cuma saya belum baca lagi siapa-siapa. Yang paling saya notice itu orang Yahudi soalnya di zaman Bahal di Madinah itu Abdullah bin Salam itu. Oh ya itu Yahudi itu. Selainnya ada, tapi itu masih bisa dihitung. Gitu. Sisanya yang dari Madinah kan sampai diusir kan gitu. Kalau baca apa Dolyani atau siapa seperti itu. Itu nah. Wa idza sami'u sambungannya wa idza sami'u di nalika ngadenge saha alladzina qalu inna nasara itu yang aqrabul mawaddah alladzina amanu itu ma unzila rasuli karena anu diwahyukan kepada Rasul taro ayunahu maka anjen bakal ningali gitu ya
a'yunahum karena pirang-pirang panona tafyidhu minad dam'i tafyidhu tafyidhu itu berlinang minad dam'i tina bayana tina air mata gitu. Tafyidhu berlinang naon a'yun minad dam'i bayana tina air mata gitu. Mimma arafu min al-tina naon arafu atau mengenali sah atau mengetahui sah alladzina qalu nasawai dari dan hak bayana tidak perkara anu hak gitu. Ya kan beriman ya gitu. Artinya orang Nasara beberapa itu geus yakin bahwa Allah itu benar gitu, sehingga pada akhirnya lumayan banyak dari Nasara di Madinah itu yang masuk Islam gitu. Iman dari Madinah sebenarnya seperti Pak Ida kami awal di sini sebenarnya dia kayak nyambung gitu. Lebih senang kalau disambung dengan atau demikian lata jiran nasab dan nasib adawatan itu yang satu ayat sebelum itu baru wahida sami. Kurang suka kalau masuk macam wahida sami setuju itu. Saya jadi ingat. Oke. Kita mau berakhir latihan ya. Iya gak apa-apa. Oke ya, boleh ya. Nomor 153 ya. 153 itu penomoran di mushaf Quran. Mushaf qiraat riwayat hafs di qiraat Imam Muslim. Karena qiraat mulai bisa beda penomorannya. Termasuk kasus di beberapa tempat kira sahabat Anubis saya di situ itu termasuk Al-Fatihah aja. Ayat kira-kira Maroko basmalah di Al-Fatihah bukan ayat 1. Justru ayat izinah alhamdulillahirabbil alamin. Terus ayat 5 itu di ihdinas siratal mustaqim ayat 5 itu. Terus ayat 3 di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu pun ayat 3. Gitu. Maka di mushaf itu mon ayat di ayat 3 nanti ada 3 tanda 5 itu tapi lam alif itu tanda nama ayat qiraat lain di tempat itu jadi akhir ayat itu tandanya gitu alamatnya itu ayat 3 tanda 5 gitu itu di beberapa qiraat lain itu justru akhir ayat. Sengaja ya itu tadi di ayat mungkin di luar tadi pas satu tadi itu bahwa ayat-ayat itu belum tentu terpisah secara kalimat gitu. Karena beberapa yang menyambung ya makin dunia wal akhirah ini ya kan gitu. Ya karena kau dia maisir gitu kan boleh selalu kan gitu kan ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Sudah melihat gitu. Maka kalau ori tapi ngerti pokok bener bukan bener ya, bisa rada-rada itu ya. Jadi si langgam teh bisa diulur-ulur gitu. Yang biasanya belajar di variasi bisa wahid, meskipun variasi pertama dipecah di potongan mana gitu. Jadi soalnya saya pikir itu pas sehari tadi bingung ya, apa ya gitu. Akhirnya kita wajib salah dan terkait tentang lebih Ibrahim ya, Nabi Ismail gitu. Asli itu mikir-mikir juga itu dari yang berusaha untuk ini. Makanya tadi sempat hampir tadi Al-Qahira Baitiyah juga ada sempat itu. Saya agak sempat kalau nggak hati-hati bisa Baiti gitu. Sukun. Padahal kalau di riwayat kita
Baiti ya. Kalau mungkin di luar Maroko mungkin Baiti gitu. Karena kalau terutama tentang ya ini ya idofat mana itu ternyata ada aturannya. Kita sahabat itu gitu. Terus seperti halnya kalau kita kan qala inni a'lamu ma la ta'lamun gitu kan. Berarti orang Maroko qala inni a'lamu ma la ta'lamun macam gitu. Orang Maroko itu. Jadi artinya berarti kan ada aturan tajwid juga gitu. Nah, oke, enggak. Untuk asal ketiga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أو mereka gitu kan jadi ya
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Nah, itu namanya juga akhiran ya, dari asli. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين. Apa tadi ya? Sabirin. Bisa itu variasi itu. Ya, apa ijaz ya. Coba lagi coba lagi. Ya. Ya nggak apa-apa sih, karena kadang pertanyaan dari variasi apa, kayaknya masuk ke moral tahap, masuk ke kori gitu. Ada gitu. Mungkin tidak hanya perbendaharaan makro, moral ataupun mujabat atau apa ya, tapi juga mungkin dari lelaguan bangsa-bangsa gitu atau bangsa-bangsa atau itu kadang itu jadi perbendaharaan juga gitu. Dan seringkali bukan ya, mungkin saja rasanya seringkali lah kok ingat dia jadi langsung lagi gitu tanpa terlalu direncanakan yang sakit gimana kayak gitu lah. Nah, sebetulnya pengalaman ya apa ya sebenarnya ya mungkin pengalaman saya segini, mungkin pengalaman Mas Gito gimana gitu ya saling lah gitu. Kalau di lubang itu misalnya yang contoh yang apa ada awalnya contoh lawan tapi lalu ada beloknya ke sikap. Biasanya kalau pusat apa itu kayak di sini awalnya itu kayak di kalau yang sifat haflah yang banyak ambil di luar pusat apa ya, yang singkat itu biasanya itu tidak harus kayak di luar. Tapi itu sebenarnya seiring dengan perkembangan ya sebenarnya. Karena memang kalau orang Mesir itu biasanya kalau yang sifatnya yang tidak resmi itu biasa suka itu kayak 1 jam gitu, kayak umpul aja gitu. Iya sih. 1 jam itu. Kori pun 1 malam bisa hampir 1 jam atau bisa lebih gitu. Termasuk ya kalau saya pernah setel waktu di Al-Fatihah pesantren Pak Al-Fatihah itu sebetulnya makro yang saya gandrungi itu dari SD akhir itu hampir 40 sekian menit itu makro itu kayak gitu sih.
Nah, jadi dengan waktu yang resmi acara kayak yang tadi misalkan apa kita bahas apa macam, kayaknya nggak harus lama-lama diringkas jadinya gitu. Diringkas kan tidak harus berarti gitu ya. Tapi memang kalau yang besar tokoh itu memang aturan memang berarti. Gitu. Iya. Dan itu juga berlaku di beberapa besar tokoh yang ada di mungkin di Malaysia yang apa musyawarah tilawah Al-Quran antara bangsa kalau namanya ya sifatnya transfer gitu atau yang mungkin yang pernah kalau di kalangan Jawa Barat itu Mas Rahman Ambillah itu yang pernah ikut di Teheran Iran itu kayaknya dia awalnya juga awalnya berarti untuk diusaha meskipun sebetulnya makanya kayak apa ya semacam kayak ikut orang Mesir aja gitu apa kok baik ya orang Mesirnya kayak gitu mungkin aja gitu sih makanya termasuk yang kalau kita kenal tarhiman gitu suatu wasallam gitu itu Mesir sebetulnya sifatnya seperti ibtihal ya seperti kayak nazoman atau syairan tapi ya sendirian gitu dan di Mesir itu biasa gitu jadi ukuran sahur selawatan itu selawatan sebelum ada gitu segitu tapi Mesir itu biasa lumayan usul lah sampai sekarang itu namanya ibtihal gitu jadi saya apa yang dibaca sifatnya selawat memang sih seringnya selawat kayak Nabi gitu ya itulah gitu. Masuk ya lagi ya baru berarti oke alladzina ya الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا saya pada singkat lagi udah deh gak ada yang terlalu sakit jadi tambah variasi lagi gitu. Nah awal gitu kan sudah ada beberapa yang agak miring ya gitu. Beberapa tempat aja gitu. Enggak lagi ya jiwa gitu kan. Alladzina idza asabathum musibatun Singkat ya.
Inna sofa gitu ya. Oke, enggak. Masuk ya? Jadi 2, 3. Inna sofa wal marwata min ini saya jadi mikir kemarin kan faman hajja kan ya. Kalau saya kok ada langsung terobos ke faman hajja itu lebih obvious sebetulnya dinamikanya gitu. Panjang. Iya memang sih, makanya itu memang seiring dengan apa ya, kalau saya mempertimbangkan juga ketika karantina yang masalah ini di Jawa Timur misalkan, atau ketika ngaji gitu kan, beberapa guru saya termasuk Ustaz Nur itu ya di daerah Gresik itu jadi apa ya, saya juga memperhitungkan gimana kalau kampungnya gimana gitu. Lah gitu. Jadi langsung. Paman, iya gitu. Atau paman hajjal baita. Wah, gitu. Oh, kalau paman kayak mat kopi gitu. Iya gitu. Kayak ulur ya gitu. Makanya itu kan seperti kayak wa'asin itu wa'asin minal amwal gitu. Paman hajjal baita. Ya gitu. Itu. Artinya iya, artinya berarti bisa. Gitu. Atau kalau yang misalnya oke. Paman hajjal maksudnya kalau sudah setinggi itu. Gitu. Tetap mengikut harokatnya ya, tidak yang terlalu cepat ya. Faman hajjal bait. Nah, gitu ya, Pak. Ini sambil kita juga diskusi sebetulnya gitu. Artinya dinamika dari satu makro ini itu tidak hanya dari saya, tapi juga mungkin seiring juga gitu. Sehingga itu yang saya jadi asik juga ya. Jadi ini kayak musyawarah aja gitu. Musyawarah Safinah, musyawarah yang di Hafiyah atau itulah Pak mungkin ya itu musyawarah gitu. Iya masuk. Gitu ya. Ya berarti ya. Saya nggak nyangka soalnya. Gak apa-apa. 2 harokat itu. Iya makanya itu ya memang apa ya, kewaspadaan itu kadang ya muncul ternyata satu gitu. Nah, yang sekali Hanja. iya gitu. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima itu mana
Yang tadi yang agak naik gimana maksudnya agak naik? Oh yang agak naik itu variasinya Syekh Mutawalli Abdul Ali itu di Mesir ya. Syakirun alim. Tapi kalau yang sempat ini kan langsung tinggi ya. Syakirun alim. Itu mah apatis sebenarnya. Tapi itu teh motoknya untuk terakhir atau emang Apanya? yang tadi yang saya bangun? Ya nggak, apanya maksudnya? Itu maksudnya kan untuk udah beres. Iya bisa, maksudnya yang mau beres prosesnya pun itu lebih alternatif juga sebenarnya. Free, itu tadi yang saya minimal termasuk yang 3 tadi ya. Itu yang rendah itu atau yang agak naik, yang naik banget itu apa ya? Ya sekiranya ini sih saya pernah dengar dari beberapa itu. Termasuk yang makro yang masih yang asli itu ya dulu saya dikasih PS sama Ustaz Nur itu dari itu sekarang jadi apa namanya ketalan lagi gitu. Iya katanya segininya nah gimana mau yang mana berarti atau mau yang udah tadi Syakirun alim itu mungkin ya tidak bikin itu wah Yang tinggi baik apanya ya terus soal makanya akhirat jadi langsung karena bayar balik ke ini waman tato itu mah beres terus sebetulnya ini masih membahas terus gitu. anak dia dari ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. boleh sama didinya nanti mah bagai menentukan Bagai tinggi masih ya atas-atasnya. ke bawah jualannya kita memang pasti ujungnya mah Iya, benar. Bebas ya. gimana pas lah Aduh, soalnya memang variasi-variasi itu memang di satu sisi oke lah, katanya mungkin muka, tapi di satu sisi justru itu jadi alternatif kalau misalkan ya itu tadi apa ya, pas itu sangat kerasa kalau berusaha kita kan tadi, saya rasa apa yang saya ingat variasi dari Sobat Awan termasuk baik akhir itu, saya ingatnya itu ya udah langsung gitu, gitu. Atau kadang kalau apa ya, aduh ya, mungkin nggak tahu mungkin kita juga ngerasa jadi sebelahan kan dia, karena saya pasti ya Rasulullah SAW itu saya terlontanya seperti itu, mungkin karena saya jadi apa ya istilahnya keinginannya variasi apa yang masih magam-magam nahawan atau kurdi itu, jadi kita terpikir apa gitu sampai nada-nada yang mungkin tidak terlalu korik tapi nada-nada pop gitu ya, karena emang apa istilahnya suasananya pelabuhan gitu, itu nada-nada yang cenderung pop gitu, cenderung yang ini masa juga ya gitu, tapi nggak apa-apa sih gitu, istilahnya mungkin kita buka kita gitu gimana, kadang-kadang kalau di apa pujian atau yang belum koma itu atau yang macam itu kadang saya keingetan lagu apa yang masih sekitar nada-nada minor itu atau kurti itu kok jadi ke bawah gitu.
Gue ngerasa ya, gitu. Ngerasa kok ada pop di bawah gitu. Lagu-lagu yang kok yang itulah gitu. Ya terlalu kehaban sebenarnya. Ya bukan itu mas, sama Aneh ya. aneh ya tuh kalau emang pas apa Eh. laganya bukan sholawat kalau nyanyi gitu tapi orang kajian sholawat gitu Lain sholawat ya artinya. ya jadi kembali gitu jadi bukan lagu ke bawah di sholawat jadi sholawat ke bawah ke lagu gitu jadi rada cengkok-cengkokan rumah kawin nih Jangan Makawi. iya dan lagunya yes keseringan ini selamatan Iya itulah. Apa-apa. Ya itu mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke itu sudah sampai dilatih ya, sampai dilatih juga ke dengan apakah itu dengan vokali itu memang salah satu bentuk tajamnya. Itu sih. Itu. Udah, nanti saya yang ini aja dah. Wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Itu mungkin ya. Jadi variasinya yang itu ya. Gitu. Oke, mana? Caranya? Begini. G, 2, 3. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Waman, oke, atau waman, gitu. Jadi dua dibentuk ya. Waman tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Nah, bisa. Itu aja variasi. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa sahbihil akhyar. Al-Fatihah. Secara resmi, cukup berarti ya? Atau ada yang mau diobrolin lagi? Cukup ya? Ya Allah. Apa ya? paling kita kalau misalnya ada kita itu untuk koreksi dari tadi aku kangen itu seperti tadi kan Iya. Ya itu lebih ke memang apa ya? Iya sih. Lebih ke juga kalau harga pendek ada syukur gitu ya. Itu memang jadi konsep memang dari guru-guru saya dan mungkin yang memang dari para dewan hati
tajwid itu memang harus diutamakan memang gitu. Termasuk potensi-potensi yang kayak mulur-mulur gitu loh, gitu khawatirnya jadi seperti mad, padahal itu masih pendek gitu. Itu memang kayak itu mikirin alternatif gimana sih supaya tidak sampai tidak ada apa ngulur itu seperti itu dihindari gitu. Makanya ada diferensi yang memang kayak tadi misalkan apakah nadanya mungkin bukan yang nada gitu tapi gitu maksudnya cuma dua atau ada nada satu aja deh paman ya gitu. Dan itu wajar maksudnya nggak apa-apa itu kalaupun apa istilahnya namanya juga ikhtiar ya itu ikhtiar guru-guru kita maksudnya kita juga ya itu ikhtiar memang demi bahwa langgam itu jangan sampai menjadikan pembacaan itu menjadi terlena dari aturan tajwid yang mungkin yang tadi berpotensi kayak berulur gitu kan ya. Itu dan memang apa ya istilahnya makanya kalau yang kapan ya Sabtu kapan itu 2 minggu lalu atau berapa itu kita kan sempat bingung bahwa Erwani ya kalau salah itu melarang benar untuk bertobat itu melarang gitu santri-santrinya Erwani Kudus itu melarang gitu Erwani itu masih santrinya yang Munawir itu kan wafat di tahun 40-an zaman Jepang ya Yai Arwani Amin Kudus itu wafat di tahun sekitar 80-an berapa kan ya zaman Soeharto gitu. Dan memang yang di Jawa itu yang jadi ulama Jawa yang menempuh ilmu Quran itu ya cuma itu yang Munawir sama Yai Arwani Amin salah satunya juga seperti itu. Nah itu yang saya pahami kenapa beliau melarang itu karena dikhawatirkan tetap itu menjadi urusan hati ya sebenarnya gitu, pertimbangannya itu jangan sampai kita seperti mengandalkan ini untuk ya seperti ini loh kalau di Istaro bihi yang sama bisa Istaro bihi yang sama ayat berubah sama dia kalau kuatnya istarobi ayat ilahi tamana qalilah itu gitu kuatnya itu ya kalau dasar 71 itu yang muncul tamana qalilah berapa itu aja gitu kuatnya itu dan kita pun ya apa ya istilahnya kalau ada juga mungkin ya saya sampai di sini pun nggak nyangka ketemu kalian juga gitu macamnya itu sambil apa istilahnya sambil terus mensyukuri itu dengan ya kita niat lah ya itu ya ke gimana pembawaan kayak itu tidak selain bertajwid tapi juga bisa ada pembawaan yang baik gitu. Sampai waktunya syukur-syukur apa ya terus juga waktunya juga benar gitu yang lebih tepat waktunya tajwidnya masih terjaga gitu segala macamnya gitu lagi-lagi kan gak ada masa kan ya jadi dari udah gitu dan saya berkali-kali jadi ingin lupa bahwa mungkin ini cuma mungkin nanti berlangsung berapa tahun ya yang sampai lama gitu kan ya tapi ya mudah-mudahan proses yang kita jalani ini ya mudah-mudahan bisa jadi bermakna lah gitu. Malah saya jadi berharap bisa menanggung sampai ngaji Qori itu yang bisa 4 mata gitu loh 4 mata yang memang 1 jam lebih atau segala macam itu yang sampai kepada latihan
menerapkan agama lokal itu di ayat yang lain gitu. Gitu. Mungkin gitu ya gitu. Yang saya rasakan ke guru saya seperti itu gitu, sampai pada tahapan itu. Tapi pada tahapan waktu saya kelas 8 SMP itu, kelas 2 ya itu, saban malam Jumat itu sama guru saya yang lain lagi itu, almarhum Ustaz Isom itu belajar menerapkan ya itu. Cuma memang apa ya istilahnya waktu itu pas sempat memang pas beliaunya lagi masih kuat gitu, itu masih inilah karena beliau sudah sepuh ya. Beliau sepuh namanya ya itulah. Waktu itu pas bapak itu padahal kerja itu shift ya kantor itu, tapi juga menyempatkan untuk nganter gitu. Makanya ya mau kita pas ketemu di sini gitu ya, mungkin ya tahulah namanya kita juga gak abadi ya di sini ya gitu. Ya gitu. Tetap bahwa kapan kita nanti bisa gitu ya, kalau misalnya pas gak ketemu atau mungkin kita mondok di pondok lain gitu dan mungkin mondok di Kerapia atau gimana mungkin ya kalau alam kan gitu, atau bisa jadi mondok di Mesir gitu atau gimana gitu. Itu bisa. Nah, tapi setidaknya ya mungkin apa ya istilahnya kayak belajar Qurannya tuh lagi gitu. Nah, ya gitu sih. Jangan lupa Mesir itu juga percobaannya Sungai Nil. Jadi berkali-kali liburan terus gitu. Jadi urusannya jadi atau kuliah di Al-Azhar misalnya jadi terbengkalai gitu kan, kayak Gus Dur itu terlalu asik nangkep bola gitu, atau gimana gitu. Ya, tapi kan tanggung jawab ya gitu. Bukan berarti beliau salah, tapi beliau punya jadi menelan konsekuensinya gitu. Tapi apa namanya, kalau di Mesir itu masjid-masjid kampung itu kayaknya kori itu, kayaknya tiap masjid kampung itu ada kori gitu. Levelnya kayak gitu kalau di Mesir itu. Tidak hanya Al-Azhar atau masjid besar, tapi masjid kampung itu kori gitu. Dan beberapa atau bukan ya beberapa sih ya, berapa persen saya nggak punya data, tapi setidaknya kalau dari teman mungkin teman-temannya Mas siapa, Masnya Alfa itu apa ya kalau saya lupa lagi, lama gak ketemu udah lupa lagi ya namanya, Mas Aldi kan gitu. Dia sempat cerita teman-temannya Mas Aldi yang kuliah di Mesir itu, yang nyatu di Mesir itu ternyata masih kecilnya, masih kampung itu pada istiqomah orang gitu. Tidak menunggu istilahnya, tidak menunggu misalkan harus kori nasional Mesir misalkan, kori juara gitu. Biasa aja gitu. Itu yang mungkin kalau di Jawa mungkin nggak terlalu di Sunda, nggak terlalu di Sumatera biasanya, Medan atau di daerah Aceh itu kayaknya yang kori-kori itu pada ini nyebar di kampung-kampung gitu, yang sampai membudayakan kori itu, sampai ngaji sebelum ada itu biasanya kori gitu, bukan yang orang kali gitu, bukan yang kaset juga live gitu. Ya gitulah. Udah cukup? Coba. Alhamdulillah. Bingah. Ya, mungkin dari tahu kalian gak usah bingah juga kan. Alhamdulillah gitu. Jadi belajar lagi gitu. Belajar lagi gitu. Jadi ngelatih lagi. Tidak harus yang saya harus belajar vokal yang harus fokus nyanyi, bukan, tapi nyajinya yang penting gitu. Nyaji, tapi apa namanya, vokal itu jadi terlatih juga gitu. Sama seperti saya Mas, di sisi lain ingin bisa lagi, di sisi lain juga ingin bisa lagi.
lah ya. Selain selawatan ya mungkin kalau seperti suara mah kan salah satunya ya ini. Dan orang tua juga dukung ya. Suka lihat suaranya. Minumnya ataupun nggak pernah lah orang tua melarang seperti boleh terlalu mengkori ataupun banyak minum selawatan. Terus nanti itu termasuk ya saya itu kan rencana Agustus itu mau musyawarah lagi itu kan saya bilang ke orang tua terus punya orang tua ya itu bapak coba japri-japrian itu setor ke Ustadz yang gimana ini kebetulan yang saya sempat tunjukkan itu rumah di Solihah itu yang dulu pernah saya belajar Mori itu latihan sih sebenarnya sifatnya. Jadi saya punya pandangan, beliau punya pandangan baru ya. Saya juga terima pandangan baru itu gitu. Itu waktu saya masih mahasiswa di satu itu ada musyawarah mahasiswa yang tinggi mahasiswa acaranya direktorat pendidikan tinggi gitu. Itu waktu itu ada event seperti itu ikut kafilah ITB. Jadi saya pas kuliah di ITB itu semester 2 kok ada MTQ ya, pengen ikut lagi. Dia keterusan dari sekarang gitu. Padahal saya pikirnya ITB mana mungkin ngurus ini ya gitu. Tapi memang betul waktu itu pas saya kuliah itu memang orang ITB-nya nggak terlalu ngurus dari mahasiswa seniornya pas santri juga, jadi panitia segala macam, total gitu, untuk ngadain MTQ internal gitu. Jadi saya juga ikut semangat gitu. Ya Allah, sampai ketemu sampai ketemu Mas Ali, Mas Saiful yang itu juga sampai urusan gitu itu bareng gitu. Urusan ya bukan ke masa bawah sebenarnya lebih ke apa namanya sebenarnya urusan ngaji gitu lah gitu ya, ngaji mungkin ya gitu lah. Ya Allah, alhamdulillah ya, kayak nggak nyangka tapi ya alhamdulillah gitu. Termasuk juga yang itu saya ngapain ke orang tua saya mau sama orang kasus itu coba kamu capek deh ustadmu yang bisa lihat itu gitu. Akhirnya ya berarti orang tua jadi kayak lebih smart orang tua daripada saya gitu. Jadi saya juga ikut ya udah lagi jadinya mas support gitu ya Allah. Alhamdulillah juga ya orang tua kita masing-masing juga support gitu. Seperti ini. Alhamdulillah. Ya cukup. Bapak beli ayam ini atau biasanya ngantuk tapi atau urusan apa tidurnya telat lagi. di sini yang gantungan di bawah nonton. Oh iya, ada yang bawa nonton ya, nonton dari terus gitu ya, nonton seberapa menit, terus ini sehari gitu, terus tiap lain, ya gitu, kayak kemarin malam minggu kemarin baca nonton. Nah itu teh nggak nyangka saya tuh bukan nggak nyangka sih, nggak ada kabar lah mau kesini. Tanya pas itu yang pinjam alat tuh. Oh ya nggak apa-apa. Mereka juga kan masalah istiqomah ya atau tepati ayah nunggu nanti hidupkan ya masalahnya juga. Saya sempat ngobrol ke mereka itu nggak apa-apa walaupun sedikit istiqomah aja lah. Kali mereka juga sebulan sekali sih. Iya, betul. Apa-apa. Boleh masalah Jepang itu segala macam itu. Sambil satu lagi. Iya.
urusan kalau saya dulu ngeband itu drum, kalau ini kan perempat ya sampai sama tempo itu penting untuk tadi baca Al-Quran pun dengan tempo gitu, 2 harokat, 3 harokat, 1 harokat segala macam itu perlu dilatih juga. Ya, alhamdulillah ya Allah. Belum masnya. Ya, Pak. Jadi gimana juga sih? Ya, sama. Insyaallah.